Sama Masjid Jami Masjid Al-Amanah dan tokoh masyarakat bisa Rifan tokoh masyarakatnya. Alhamdulillah pada hari ini kita akan saksi saudara kita akan segera maju syahadat. Nama beliau adalah Angelina Tama Ombusum di Bekasi 17 Maret tahun 2000. Nama 3 lebih ikut kepada Pak Sulaiman di Jalan Indah 1 nomor 159 RT 8 RW 8 Jakarta Selatan. Pekerjaan melamar mahasiswa dan asal agama dan Kristen. Jadi Mbak Jer ini memang secara keseharian edukasinya ikut kepada Bapak Sulaiman, dan malam hari ini kita jadi saksi akan syahadatnya kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah meridhoi dan Allah mudahkan semuanya sehingga Mbak Angelina ke depan setelah hari ini akan seterusnya berkhidmat dalam agama Islam memenuhi dengan tugas-tugas tanggung jawabnya sebagai seorang muslimah yang memiliki kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berbuat baik kepada ayah dan ibu kandungnya. Dalam Islam ayah dan ibu kandung walaupun berbeda agama tetap harus dihormati. Dan malam hari ini kita sama-sama bersama waktu akan mensertasikan Mbak Angelina Tama Ombusum untuk segera bersyahadat di hadapan kita semuanya. Nanti akan dipimpin oleh Ustaz Al-Rifan untuk membaca syahadat dari yang bersangkutan. Demikian Bapak Ibu, jadi yang akan segera ini nama lengkapnya adalah Angelina Tama Ombusum. Dalam literasi beliau tinggal di Nusa Indah 1 ikut dengan Pak Sulaiman. Awalnya gimana Pak? Ya, seperti ini memang cukup panjang ya Pak Sulaiman ini, karena jamaah aktif kita di RW di RT 8 sudah informasi sudah cukup lama ya, beberapa bulan Maret terakhir ini, bahwa ada niatan dari keponakan beliau ini beliau adalah keponakan dari Pak Sulaiman untuk memeluk agama Islam. Maka kami di lingkungan RT dengan PRT saya Pak Wahimin dulu kita diskusi, maka beberapa pekan lalu kita tindakan dan baru hari ini kita tindakan. Jadi kronologinya ini informasi dari Pak Sulaiman selaku pamannya dari Mbak Angelina. Ini kalau Medan panggilnya apa? Bukan gitu ya? Oh, bantu. Ini ada bapak tua yang kasih informasi bahwa keponakannya ini tulang bapak tua ya. Gitu ya, informasi begitu Pak RW. Dan informasi kami tindak lanjuti dengan menghubungi Bapak Ketua DKM, Pak RT saya Pak Wahimin yang komunikasi dengan Pak Ketua DKM juga dengan Ustaz Rifan untuk rencana syahadat hari ini. Diberikan Pak RW. Terima kasih Ustaz kepada Ananda Angelina Tama Ombusum, Pak Sulaiman bisa dari sini langsung nikah. Didampingi langsung nikah. Didampingi. Karena selanjutnya prosesnya akan nikah akan dipimpin langsung oleh Ustaz Al-Rifan untuk proses akad nikah ini sampai tuntas selesai. Para Ananda Angelina dipersilakan di hadapan tadi untuk disaksikan syahadatnya berpindah dari agama Nasrani kepada agama Islam. Silakan. Saya mohon maaf, kita mau langsung aja dulu yang hal-hal ini belakangan karena yang pokoknya ini ya baik. Saudari Angelina, apakah ada paksaan masuk dalam agama Islam? Tidak ada paksaan atas keinginan sendiri. Sudah diizinkan sama orang tua dan Bapak jangan mengizinkan juga. Saudari Angelina bisa baca syahadatnya sendiri? Belum bisa. Apa perlu dibimbing? Belum. Baik.
Asyhadu Asyhadu an la alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwasanya bahwasanya tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwasanya bahwasanya Muhammad Muhammad adalah Rasulullah. adalah Rasulullah. Wa Isa Wa Isa ibnu Maryam ibnu Maryam Rasulullah, Rasulullah, dan Nabi Isa dan Nabi Isa adalah hamba Allah adalah hamba dan Allah utusannya Allah. dan utusan Allah. Dan demikian berarti saudara Indina sudah menjadi seorang Muslim. Alhamdulillah. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saudari Angelina, hari ini sah agama saudari sekarang adalah menjadi seorang Islam. Yang namanya Islam itu atau orangnya namanya Muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Allah, yang patuh kepada Allah. Seluruh alam semesta tunduk patuh kepada Allah. Matahari diciptakan di barat, terbenam di timur, itu perintahnya dari Allah. Allah bilang wasakhara samsa. Allah memperjalankan seluruh benda-benda langit yang ada. Allah ceritakan dalam Al-Quran itu bagaimana kejadian siang dan malam, bagaimana turunnya hujan, bagaimana hujan itu bisa menumbuhkan tanam-tanaman melalui tanah yang melalui hujan itu. Allah yang ceritakan 15 abad yang lalu bahwa awan itu adalah berat, sementara orang ini tahu bahwa awan itu adalah ringan karena mengambang. Penelitian NASA hari ini mengatakan awan itu beratnya adalah 500 ton, sama dengan 100 ekor gajah. Itu Quran yang mengatakan itu. Quran juga yang mengatakan bahwa bagaimana terjadinya proses reproduksi dalam diri manusia dari sejak kelahiran, bahkan sebelumnya, yaitu dari tanah Milgrim disebutnya. Penelitian sekarang juga menunjukkan bahwa ada unsur-unsur komponen tanah dalam diri manusia dan kembali kemudian menjadi tanah kembali. Kemudian juga cerita bagaimana kejadian-kejadian yang masa akan datang sudah dikatakan oleh Al-Quran. Yang menarik adalah Injil sendiri mengatakan Muhammad akan datang. Kalau dalam bahasa Al-Quran redaksinya sama, di Injil, di surat Ulangan, di surat Yohanes, di surat Yahya, sama itu mengatakan. Dan Quran wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Muhammad. Akan datang setelah ini, kata Injil, kata Taurat, itu seorang yang namanya Muhammad sebagai nabi. Nama Muhammad tidak pernah digunakan seorang pun sebelum nama Nabi Muhammad diangkat jadi Rasulullah. Itu tidak pernah ada nama yang menggunakan nama Muhammad, tidak ada, sama sekali tidak ada.
dalam sejarah. Di zaman Rasulullah di Madinah itu ada orang Yahudi yang ada di sana. Ya, pendeta Kristen juga sudah ada di sana di zaman Madinah. Masih sekitar 500 masa Isa, 610 Masehi itu masih ada di sana. 600 sampai 635 itu masih di sana. Mengapa mereka ada di sana? Karena mereka membaca Taurat perjanjian lama sekarang disebutnya, kemudian membaca Injil. Karena di situ nanti akan turun Nabi Muhammad, maka mereka sudah hijrah duluan di Madinah untuk nunggu itu Muhammad. Karena mereka sudah tahu bahwa akan hadir Nabi Muhammad di situ. Mereka sudah tahu Abdul Salam itu adalah pendeta Yahudi yang masuk Islam. Jadi orang-orang yang sejak itu adalah emang orang-orang yang belajar dulu yang masuk Islam itu. Kemudian ada lagi yang namanya Usairim. Usairim itu anak muda luar biasa. Nama aslinya adalah Amr bin Thabit bin Waqs. Itu adalah orang yang juga menganut Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Hebatnya halnya seperti Angelina. Kita ini semua iri sama Angelina. Ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, bapak ibu semua, tapi langsung masuk surga. Nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, masuk surga. Yaitu Amr bin Thabit bin Waqs. Kenapa? Begitu dia masuk Islam, dia meninggal di jalan Allah, kata Rasulullah, dia langsung masuk surga. Ini kita semua iri sama Angelina. Kita ini orang sudah banyak dosa kalau kita ini. Kalau Angelina ini bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua adalah yang hadir di sini bukan orang udah benar, tapi sedang orang yang sedang memperbaiki jadi benar. Gitu dia. Usairim meninggal masuk surga. Lalu kemudian ada yang ketiga, Sufiyah itu adalah juga orang Yahudi diperistri oleh Rasulullah SAW. Diperistri. Ya, pendeta yang menunjukkan bahwa ini adalah Rasulullah, ya, itu adalah namanya pendeta siapa? Lupa kita jadi namanya. Jadi kalau lagi gini lupa namanya. Ya, itu adalah pendeta Kristen yang tahu Muhammad itu akan hadir, dia juga wanti-wanti. Nah, dia melihatnya pada saat Rasulullah dalam perjalanan berdagang selalu diiringi oleh awan, sehingga Rasulullah tidak pernah kepanasan. Nah, itu yang tahu. Maka dia bilang sama Abu Thalib, ini anakmu? Kata Abu Thalib, ya, ini anak saya. Padahal Abu Thalib itu siapa? Pamannya, bukan anaknya. Kata pendeta ini, kamu bohong. Akhirnya dia ngaku, emang bukan anak saya. Nah, itulah karena dia baca kitab itu. Nah, di barat, dunia barat itu banyak gelombang masuk Islam. Di Jerman, di Eropa, di Amerika, gelombang masuk Islam itu apa? Mereka sadar semakin Islam dijadikan di sana agama teroris, agama kekerasan dan lain, ternyata orang makin sadar Islam itu malah makin harum dan makin banyak pemeluknya. Karena dijanji Allah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak membungkam agama ini, mereka hendak menghambat agama ini, mereka hendak mencelakakan agama ini, membunuh, menghentikan agama ini. Tapi kata Allah, aku yang akan menyempurnakan cahaya. Benar sampai hari ini. Agama yang tercepat tumbuh di dunia adalah agama Islam sampai hari ini. Itu dia. Jadi banyak lagi nanti belajar tentang Islam. Dalam surah Al-Baqarah yang pertama-tama muncul itu ada perumpamaan soal nyamuk. 14-15 abad yang lalu Quran ngomong tentang nyamuk. Innallaha disebutnya apa? La yastahi. Allah tidak bikin perumpamaan namanya apa? Nyamuk. Ternyata kenapa itu nyamuk disebut? Karena di dalam anatomi nyamuk itu, nyamuk badannya sekecil itu, matanya 100. Makhluk mana, orang hebat mana yang bisa menciptakan makhluk sekecil itu tapi matanya 100? Nyamuk tapi jantungnya 2. Sekecil itu tapi jantungnya 2. Coba lihat di internet, ya, anatomi nyamuk versi manapun. Coba lihat lagi, nyamuk itu punya tusuk darah kita
kemudian dia nusuk darah itu, dia mengeluarkan zat apa? Semacam zat bius, sehingga kita nggak kerasa. Setelah itu dia mengeluarkan apa? Zat pengencer darah, sehingga supaya lancar dia bisa sedot itu darah. Makanya Allah bilang nyamuk dibikin perumpamaan. Padahal orang kafir, loh kok kitab suci yang dibawa Muhammad perumpamaan nyamuk? Kata Allah, Allah nggak malu. Tapi abad sekarang, 15 abad setelah itu membuktikan orang dulu nggak ngelihat itu apa nyamuk. Sekarang ini pengetahuan. Jadi agama yang paling relevan, relate kalau kata anak muda sekarang dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman adalah Islam. Jadi kami berharap Mbak Angelina belajar lagi, ya, masanya belajar. Nanti kepada calon suaminya, ya kan mau nikah nanti kan ya, calon suaminya harus membimbing ini. Nah di sini saya perkenalkan ini Pak RW, Pak Ahmad Hadi. Nah ini Pak RW kita yang langsung, ini satu kehormatan besar sama-sama kita, Pak RW langsung yang bersedia untuk memimpin acara ini. Ini Bapak Haji Marianto adalah Ketua DKM. Ini Ustadz Zain sama-sama kita, Pak Gimin yang memberikan informasi kepada kita semua, RT kita semua, ya. Ini semua tokoh-tokoh masyarakat dan jamaah masjid pada umumnya kita di sini. Nah, ini adalah saudara Mbak Angelina semua, saudara semua. Mbak Angelina mau belajar ngaji di sini ada, ya. Yang ibu sama ibu-ibu mangga, yang sama yang muda ya mangga, asal jangan malu aja namanya belajar. Ya, jangan pernah malu, namanya juga belajar. Ya, di sini ada mau nanti dihubungi aja di sini sama Pak Haji Marianto boleh, sama Pak RW juga langsung juga boleh, Pak Sulaiman juga banyak informasinya karena pengurus di masjid ini. Yang kedua, tolong pelihara fitrahnya Mbak Angelina sekarang ini. Jadi jaga situasi bersihnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mulai sholat. Hatta nggak bisa apa-apa, hafalin aja dulu Al-Fatihah, ya. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, niat aja sholat sambil belajar. Tapi disiplinkan mulai sekarang kayak sholat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Allah Maha Tahu orang ini masih belajar, ya kan? Allah nggak maksa, Allah Maha tahu belajar. Tapi ya belajar Al-Fatihah. Hafalin aja dulu silahkan. Nanti baca-bacaan yang lain lupa, tinggalin aja, pokoknya gerakan sholat aja dulu. Jadi sholat mulai sekarang 5 waktu intinya. Siapa yang sholat 5 waktu, Allah jamin hatinya senantiasa bersih dan dia terjaga dari kecenderungan yang kurang baik. Yang ketiga, Nabi Muhammad memesankan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memesankan. Memesankannya gimana? Yaitu tetap baik sama orang tua. Itu dalam surat Luqman disebutkan. Bagaimana kalau orang tuanya masih belum, tetap kamu santun, nggak boleh melawan, santun, baik sama mereka, dan kamu tetap punya kewajiban sama orang tua. Hatta dia tidak seiman dengan kamu, tetap ditekankan dalam agama Islam wajib seperti itu. Gak boleh gara-gara kemudian dia beda agama kemudian kamu mengatakan hal yang lain. Gak boleh, itu orang tua kamu biar gimana pun juga. Quran mengatakan itu, surah Luqman mengatakan itu, ya. Kalau mereka pun mengajak kembali misalnya, kamu tetap dalam pendidikan kamu dan dilakukan, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Yang kedua, hatta apalagi kalau dia sudah tahu, jauh-jauh harus lebih baik lagi. Kewajiban kamu berbakti kepada orang tua tetap disyariatkan, diundang-undangkan, dibuat aturannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia tidak seiman. Diingat-ingat ya Pak, ya. Tetap itu harus dilakukan. Yang keempat, tolong lingkungannya, ya, mulai teman-teman yang baik-baik, teman-teman yang mendirikan sholat, yang punya perhatian untuk mengaji, gitu ya. Sebab kalau kita enggak punya perhatian seperti itu, maka kita akan jadi kayak orang muslim juga banyak kan, tapi yang nggak sholat juga banyak, ya kan? Kita nggak boleh nambah-nambah jadi Islam tapi nambah yang nggak sholat. Kita jadi Islam tapi nambah yang baik.
Nah, orang di barat, di Eropa banyak orang yang masuk Islam, tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka enggak menjalankan Islamnya, tapi apa? Karena lingkungannya ini kita orang yang sudah Islam aja kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, perbaiki kualitas keimanan kita sampai jadi orang yang takwa. Wa kunu ma'as-sholihin, dan kamu harus bersama-sama orang-orang yang benar. Sebab kalau kita nggak sama-sama orang yang benar, kita akan terpengaruh lagi. Gitu dia. Jadi jaga lingkungan pergaulan kita yang membawa kita kepada kebaikan, yang mengajak kita kepada sholat, mengajak kita amal soleh dan semuanya. Saya kira nggak banyak-banyak, itu saja yang harus saya sampaikan. Ini bagian-bagian pentingnya. Kalau nggak disampaikan jadi masalah. Ya, ini bagian penting yang harus disampaikan kepada Mbak Angelina. Jadi satu tadi apa? Satu, jaga fitrahnya kita, ya kan? Ya, hidayah itu ada di mana saja, ya kan? Yang ternyata di Injil juga ada, ya kan? Yang kedua apa tadi? Yang kedua minimal apa? Kita mulai sholat, ya kan? Yang ketiga apa? Apa namanya? Berbakti kepada orang tua. Yang keempat apa? Menjaga lingkungan. Kita berbakti, itu aja. Mudah-mudahan Mbak Angelina menjadi muslim yang muslimah yang menjadi kebanggaan umat. Dari anak-anaknya, keturunannya, pasangan hidupnya, Allah berikan yang namanya suratul akhir, yaitu orang yang sedap dipandang mata. Suaminya sedap dipandang karena kesalehannya, kemudian anak-anaknya sedap dipandang mata karena kesalehan besarnya, kebaikannya. Sekali lagi terima kasih sudah mempercayakan kepada kami. Mudah-mudahan kepada keluarganya juga bisa membimbing, ya Pak ya. Kepada lagi-lagi ini semua saudara Angelina semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Irfan yang sudah memimpin prosesi dan tausiah singkatnya terkait pernyataan Mas Busan. Pagi ini tolong bantu saya bacakan biar jamaah pada tahu bahwa apa sih yang tanda tangan di sini akan bebas semua. Pagi ini saya tanda tangan tidak karena banyak yang tanda tangan di semua nih, banyak beberapa berkas. Bahwa saya bacakan ya, bahwa pertama surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini dan nama Angelina Tama Ombusungu, lahir Bekasi 17 Maret 2000, alamat Jalan Saina 1 nomor 159, pekerjaan mahasiswa agama asal Kristen. Dengan ini menyatakan keinginan dengan ikhlas untuk melepaskan agama saya anut sekarang dan kemudian beragama Islam. Keinginan ini berdasarkan atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan siapapun. Pernyataan ini dibuat karena sadar, sehat lahir dan batin. Tanda tangan ini bermaterai semuanya mengetahui. Tanda tangan kedua yaitu berita kita buat kita siap semoga berita acara pelaksanaan ikhlas syahadat bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2025 bertempat di Masjid Jalan Alamana pada waktu pada maghrib hingga selesai telah dilaksanakan ikrar syahadat atas nama Angelina Tama Ombusungu, Bekasi 17 Maret 2000, Jalan Saina 1 nomor 159. Yang bersangkutan semula agama Nasrani, kemudian merupakan Islam. Berdasarkan kesaksian surat pernyataan yang ditandatangani bahwa nama tersebut di atas menyatakan dengan sadar dan ikhlas serta tidak tekanan dan paksaan dari pihak manapun untuk berpindah menjadi Islam Muslim. Pelaksanaan ikrar syahadat kepada Islam dipimpin dan dipandu oleh satu yang bersangkutan mengikrar Ketua DKM Jamil Amanah dan saya saksi. Ini tanda tangan dua ya oleh Angelina Tama Ombusungu dan Pak Ketua DKM. Dan tanda tangan ketiga, ini sertifikat sudah kita buatkan untuk membuat nanti. Dengan ini saya nama Angelina Tama Ombusungu, Bekasi 17 Maret 2000, pekerjaan mahasiswa agama asal Kristen, menyatakan bahwa agama Islam dengan saudara sendiri dengan membaca 2 kalimat syahadat. Yang menyatakan menurut Islam Angelina Tama Ombusungu. Saksi yang tertera di sertifikat ini ada 5. Ketua RW lagi rumah lingkungan dan Ketua RT 08,
Bapak Ustaz Irfan, Bapak Isra Toto, dan Bapak Sulaiman sebagai keluarga saksinya, dan Pak Haji Marianto sebagai pemangku lingkungan keselamanan. Jadi ada 3 internal di Bapak Ibu Angelina. Jadi kami pastikan RW kan fasilitasi sampai RT tadi ya, Pak koordinasi dengan kreaturan sampai dipastikan sampai nanti terbit KTP baru sehingga agamanya berubah dari Nasrani jadi Islam. Insya Allah kami akan kawal semuanya hingga selesai. Terima kasih semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa telah termasuk kita. Akhirul ngalah bahwa nanti untuk sambutan penutup closing statement oleh Ustaz Jen dan Pak Kutub sekalian. Setelah itu kita mengucapkan ibu-ibu semuanya ucapan selamat datang dan dimohon kepada yang memberikan isyarah kesalahan masalah manah dan alhamdulillah dan majelis Yasinan juga memberikan isyarah hadiah. Kalau saja silakan untuk memberikan closing statement dan doa penutup sambil nanti memandu ucapan selamat dari ibu semuanya. Silakan. Terima kasih Pak RW. Alhamdulillah Mbak Edina hari sudah sah menjadi seorang muslimah. Kita doakan mudah Allah kuatkan iman Islamnya, Allah berikan akhlak yang baik dan tujuan ilmu yang manfaat, kesehatan barokah, dan nanti pernikahan juga diberikan soleh dan soleh. Dan kepada Allah SWT kita jadi saksi juga nanti akan jadi berat dan Allah bahwa hari ini kita menjadi saksi adanya saudara kita yang baru masuk Islam. Semoga akan saling mendoakan kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Mari sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wa astaghfirullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wal akhirin wa radallahu ta'ala ala ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Ya Rabbi ya Rahman, kami menggaib pada malam hari menjadi saksi masuk saudara-saudara kami Angelina. Mudah-mudahan berikan kepada Allah kekuatan iman Islam hingga akhir-akhirnya, dan kami semua menjadi saksi Allah bahwa hadirnya saudara kami menguatkan iman Islam kami, berkait kehidupan kami semua. Ya Allah, berikan rezeki, berikan rezeki kami barokah. Ya Allah, jadikanlah saudara kami ini menjadi muslimah yang taat, muslimah yang baik, dan iman Islam terima dari Rabbamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bahwa semua yang hadir di sini berdasarkan akan dilimpahkan kepada kelurahan pembuatan penerbitan KTP baru, termasuk semua tanda tangan analisa yang tertampilkan sebagai daftar hadir saksi atas ikrar syahadat dari saudari Angelina Tama Mubusungu. Sekarang saatnya ibu-ibu yang mau memberikan ucapan selamat, mau meluk, silakan pada saudara kita semuanya disilakan ke depan, silakan. Ya, sebelumnya ini silakan ada hadiah dari Majelis Yasinan dan dari masalah mana ada bisyarah gitu. Kepada jamaah yang benar-benar bisyarah mulai waktu bisa langsung ke tempat Pak Sulaiman kalau haji belum bawa silakan. Ini dari Masjid Al-Amanah apa ya? Dari Masjid Al-Amanah di Syarah. Yang ini dari Majelis Yasinan RW 8. Maka semoga bermanfaat. Pada nanti kalau beliau sesuatu terkait pengetahuan keislaman, sekarang Al-Amanah di sini semua terbuka untuk memberikan pengetahuan tentang keislaman. Silakan yang memberikan semangat untuk putus semua foto. Yuk sekarang semua itu nanti akan cetak foto penampilan kelurahan pada samping semuanya sebagai saksi bahwa kita memastikan tidak ada paksaan, tidak ada cara pun banyak kesadaran sendiri. Ini juga semuanya penampilan saksi kita gitu. Kita buktikan bahwa di sini tidak.
Sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Kalau sekarang